kan tentang hadis yang apa, tentang apa kira-kira ya? Ustaz, izin bertanya Ustaz. Iya, apa? Minta tolong jelaskan Ustaz asarnya Sufyan Tsauri Ustaz. Bid'ah Ya, itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Sanadnya gimana itu Ustaz? Karena Ustaz bilang nggak boleh pakai riwayat-riwayat lemah dan palsu. Ya. Ya, antum pernah baca ya? Kita mau belajar Ustaz. Ya, tapi tadi sudah Anda tunjukkan, kita sudah tunjukkan ada banyak yang meriwayatkan, termasuk di dalam kitab Al-Ibana. Al-Ibana Ya, itu Ustaz. ya. Tapi yang nanti, saya tanyakan sanadnya gimana itu Ustaz? kalau sanadnya jangan antum tanyakan, karena itu adalah nukilan daripada kitab-kitab tersebut ya. Berarti setiap kita nukil dari kitab-kitab tersebut sudah pasti benar ya Ustaz? Ya, pertanyaannya, kalau Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang menukil itu, antum percaya enggak? Ya, kalau di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, itu kan banyak hadis-hadis Ustaz. Berarti sahih semua itu Ustaz? Bukan begitu. Maksudnya yang dinukil oleh siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari, antum percaya enggak? Berarti Ustaz, kalau seandainya yang dinukil oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, antum percaya semua itu Ustaz sahih? Enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Antum Ya, percaya pertanyaannya enggak? kan sama Ustaz. Pertanyaan coba saya gimana? kan sama. Kalau di dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasa'i, apakah sahih semua? Percaya Ustaz sahih semua? Tidak sahih semua. Tidak Pertanyaan sahih saya, semua. Maka jawabannya sama Ustaz. coba gimana jawabannya? Jadi karena Ustaz sudah menukil asar itu, nah minta tolong kepada kami ini, tolong jelaskan sanadnya gimana. Karena Ustaz sendiri mengatakan tidak boleh kita itu pakai hadis-hadis lemah. Jadi saya ingin bertanya kedudukan asar itu yang Ustaz jadikan banner itu, kedudukannya gimana? Takut-takutnya mana tahu lemah. Kalau sahih kan bagus. Biar kami pegang erat-erat begitu. Nanti Bang gini. Tempo, biarkan itu jadi PR saya, antum ikuti saya ya. Anak akan post itu sanad-sanadnya. Biar itu jadi PR saya 2 hari ini ya. 1 kali 24 jam antum ikuti saya. Agak aneh begitu. Agak aneh begitu Ustaz. Ustaz sudah berani mengajar. Beliau ini mengajar di pesantren, nggak ada waktunya dia mengajar guru mengajar murid-murid gitu. Sudah menjadikan itu benar, tetapi tidak memeriksanya dulu apakah sanadnya bagus atau tidak. Jadi gini Bang Tempo. Tadi saya sudah cek, ada banyak yang menukil dan yang meriwayatkan asar tersebut ya. Jadi salah satunya ada di kitab apa tadi? Kitab siapa tadi? Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, Al-Ibana kan. Jadi nanti kalau mereka menukil itu tidak menyebutkan asar-asar sanad-sanadnya kan. Tentunya kita harus mencari dulu. Jadi kalau antum mau bersabar ya dalam beberapa hari kemudian kan harus kita cari dulu. Karena saya bukan itu pembahasan saya. Saya lagi membahas tentang yaitu tersesatnya ahlul bid'ah itu alasan-alasannya sebab-sebabnya apa aja. Gitu. Jadi kita ini kan agak bingung jadinya Ustaz. Karena itu sudah jadikan slogan. Kita pikir itu sudah pasti sahih karena itu kan sudah dijadikan slogan. Itu. Jadi gini ternyata Ustaz sendiri belum bisa memastikan apakah sanad hadis itu sahih atau tidak kan. Kita orang awam ini kan agak bingung jadinya nanti.
Allahul musta'an, Allahul musta'an. Justru antum bingung karena apa? Antum tidak berbaik sangka kepada pengajar begitu. Karena saya berbaik sangka dengan pengajar, Antum saya berbaik bertanya. sangka, tunggu dia menjawabnya, berikan jawab. Ini sudah saya tunggu. Iya, silakan nanti jawab. Ustaz Ghuraba akan menampilkan. Saya sudah menunggu ini. Antum kalau mau nanya sabar dong gitu. Ya, Antum saya suka tunggu. apa? Baik, saya bersabar, Suku saya Jawa tunggu. atau suka biasanya orang Jawa itu penyabar gitu kan. Silakan dijawab. Gini. Nah, Tempo, coba dengar. Antum Ya. nggak dengar yang saya ucapkan tadi ya. Saya bilang kasih kalau mau antum kalau mencari sanad itu kita harus buka kitab Rijalul Hadis ya, Rijalul Hadis Ya. gitu kan. Ya. Kita harus lihat periwayatnya begitu kan. Jadi Ya. bukan tidak boleh dijawab sekarang itu tidak mungkin, tidak hal yang tidak mungkin. Dan saya nanti kajian saya ini akan terhalang pertanyaan antum itu. Saya Baik. belum selesai menjelaskan. Terima kasih Ustadz. Jadi saya ingin bertanya kira-kira kapan Ustadz akan jelaskannya? Sehingga saya ya. bisa online juga begitu. malam ini insya Allah sebelum pukul Baik, 11 malam malam. ini jam berapa Ustadz? Sebelum pukul 11 malam antum ikuti TikToknya ya. Ana akan post. Ustaz Ghuraba juga saya akan berikan, dia akan post. Beliau juga akan cari sanadnya. Ana akan berikan antum lebih dari satu sanad. Berarti sebelum jam 11 itu sudah ada jawabannya Ustadz ya? Naam ya. Tapi tidak ke inbox antum ya, di posting ya. Di posting. Posting di mana Ustadz? Di Al-Ghuraba? Di Al-Ghuraba, Ustaz Al-Ghuraba boleh, saya pun boleh ya. Ana bawakan antum Baik, lebih dari nanti dua sumber. saya akan periksa, saya akan coba lihat sebelum jam 11 ini sudah ada jawabannya. Tolong Baik, diumumkan barakallahu Ustadz fikum. ya. Ya, Baik. di posting umum publik ya. Nah, sini lagi maghrib. Kemudian Ustaz pertanyaan Ghuraba. berikutnya Ustadz. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Oh, sudah. bilang. Saya tidak tanya jawab di sini. Saya sedang kajian ini. Maaf ya. Karena di dalam kitab-kitab tauhid itu banyak hadis-hadis lemah Ustadz. Jadi Ustadz mengatakan nggak boleh berpegang kepada hadis-hadis lemah. Enggak. Itu. Saya tidak melayani pertanyaan antum terlalu banyak karena yang di sini mereka Karena kan membutuhkan. sangat luar biasa Ustadz ketika Ustadz Udah. bernarasi bahwasanya tidak Untuk boleh banyak. menggunakan hadis-hadis lemah. Banyak cengcong kamu. Baik, ini membuat terlantar saja ini. Mengalihkan. Lanjut Ustaz. Ana maghrib dulu ya. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Barakallahu fiik. Anda pun 15 menit Ana lagi sudah mau ketemu. maghrib. Ana sudah ketemu sumbernya. Ya. Nomor Oh, ini, 238 dalam syarah. Ana kitabnya ya. Ana akan gambar nanti kitabnya. Syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Ya, wal jamaah. Siapa penulisnya? Al-Imam Hibbatullah Al-Lalikai. ada dijelaskan situ apanya ya? Nah, sanadnya ada. Dia mau berapa sanadnya? Kita kasih. Iya. Hibbatullah Al-Lalikai Asy-Syafi'i ya. Ulama Asy-Syafi'i pada tahun yang 400-an Hijriah. Nah, Oh, iya. mazhab Syafi'i ya. Oh, ini berarti ini. Anda udah Hak dapat dia juga. dong mengkiknya, haknya Ustaz Ghuraba karena dia ingin ketenangan gitu. Iya. Bisa dijawab. Nomor 238 Ustaz ya. 238 nomornya, nomor asarnya ya. Syarah usul i'tiqad al-sunnah itu berisi asar ya, ada nomor-nomor asarnya. Ini sudah. Aywa sahih wal jamaah al-lalikai, cari nomor 238 ada sanadnya itu. Naam. Ada sanadnya di Maktabah Syamil. Antum sudah jumpa itu akhbaruna. Biar Anda bacakan untuk jawabnya. Akhbaruna apa tadi? Akhbaruna nomor 238 Ustaz. Di atas akhbaruna Isa. Apa ini? Akhbaruna Ini ya? afwan. 238 Ustaz. Oh, iya, ini. Akhbaruna Isa bin Ali. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغاوي lagi قال حدثنا أبو سعيد الأشجي قال حدثنا يحيى بن ابن اليمن seorang perawi قال سمعت سفيان الثوري يقول البدعة أحب إلى إبليس من المعصية والمعصية
wal ma'siyah yutabu minha wal bid'ah la yutabu minha. Diharapkan bertaubat darinya kalau perbuatan maksiat. Kalau bid'ah dia nggak mau taubat. Gitu. Para malaikat ya melaknat orang-orang yang melakukan bid'ah. Ya, para malaikat